Pitung itu bukan nama orang seperti halnya si Jampang atau Sabeni. Tapi, Pitung, merupakan singkatan dari Pituan Pitulung yang merupakan salah satu organisasi perlawanan rakyat Jakarta yang dibentuk pada tahun 1880 Masehi oleh Kiai Haji Naipin atas saran dari pejuang Jayakarta dan sesepuh adat tempo dulu. Kiai Haji Naipin adalah seorang yang alim dan juga dikenal sebagai salah satu ahli silat yang handal di kawasan Tanabang. Pitung didirikan setelah seluruh anggotanya melewati beberapa tes seperti ujian jurus terakhir ilmu silat, ujian ilmu agama yang sudah mereka pelajari, ujian ilmu tarekat serta diakhiri dengan hataman Al-Quran yang diikuti oleh 7 santri terbaik Kiai Haji Naipin. Setelah dinyatakan lulus maka ketujuhnya dibayat untuk selalu setia dalam jihad fisabilillah, setia terhadap persahabatan, selalu menolong rakyat dan hormat dan patuh terhadap orang tua, ulama dan sesepuh adat. Nama Pitung yang berarti Pituan Pitulung, 7 pendekar penolong, mengambil dari inspirasi surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Oleh karena itu ketujuh pendekar ini selalu ditekankan untuk terus menghayati dan mengamalkan kandungan surat Al-Fatihah dalam setiap perjuangan mereka. Di antara ketujuh pendekar itu maka kemudian dipilihlah yang paling terbaik untuk menjadi pemimpin. Jatuhlah pilihan itu kepada salah satu murid yang paling dicintai KH Naipin yaitu Raden Muhammad Ali Nitikusuma. KH Naipin memang sangat sayang pada sosok ini, karena sejak kecil Raden Muhammad Ali Nitikusuma adalah seorang yatim dan beliau juga tahu bagaimana kisah terbunuhnya ayah Muhammad Ali. Sedangkan ibunya telah menikah lagi dengan salah seorang duda yang mempunyai anak yang berada di daerah Kemanggisan. Kasih sayang ulama sufi ini juga sangat wajar karena dia adalah paman Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Beliau Raden Muhammad Ali Nitikusuma adalah sosok yang alim dan soleh, pewaris silat Kiai Haji Naipin dan silat-silat warisan pejuang Jayakarta. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan pantang kompromi dengan penjajah kafir. Ayahnya syahid dibunuh pengkhianat bangsa yang diantaranya para tuan tanah Cina dan centeng-centeng bayarannya, harta bendanya dirampas dan keluarga besarnya banyak yang diburu dan difitnah. Beliau yatim sejak umur 2 tahun. Di mata penjajah sosok ini lebih dikenal sebagai perampok daripada pejuang. Orang kedua yang juga tidak kalah hebatnya adalah Ratu Bagus Muhammad Rojiih Nitikusuma. Dialah otak di balik semua strategi perlawanan gerakan Pitung. Dikenal licin dan sulit untuk ditangkap. Namanya sering disebut sebagai Jie. Sosoknya alim dan soleh dan dikenal sangat keras perlawanannya terhadap penjajah kafir. Dia tidak seperti yang digambarkan dalam beberapa film. Dia justru sangat cerdas dan penuh perhitungan. 5 orang lagi juga tidak kalah hebatnya, mereka adalah Abdul Qadir, Abdus Somad, Saman, Ratu Bagus Raison Haji Nitikusuma, Jebul, Kidulo, Abdullah. Salah satu dari mereka yaitu Bang Jebul dengan hanya berapa gebrakan jurus, siramacan, bahkan pernah membuat babak belur Scott Van Hine dalam sebuah adu tanding silat di Tangerang sehingga dari kejadian inilah Hin menjadi sangat dendam terhadap semua anggota Pitung karena merasa telah dipermalukan di depan halayak ramai. Hine juga pernah kena batunya saat semua anggota Pitung menangkapnya di daerah Jelambar. Di sini dia dan pasukan Marsosenya dihajar habis-habisan. Pasukan Marsosenya yang terkenal sadis lari terbirit-birit ketika berhadapan dengan Pitung. Anggota Pitung kesal karena Hine ini memfitnah Pitung dan mengancam beberapa orang yang pro terhadap perjuangan Pitung. Tapi semua anggota Pitung masih memberikan kesempatan dia hidup dengan catatan dia tidak menindas rakyat dan tidak memfitnah Pitung sebagai gerombolan perampok. Seperti pada sebuah perjuangan pasti ada resiko. 2 orang anggota Pitung yaitu Jebul dan Saman pada tahun 1896 pernah tertangkap dan dipenjarakan di Glodok. Namun mereka berhasil meloloskan diri bahkan berhasil membunuh beberapa Marsose. Beberapa anggota Pitung juga harus mengalami mati syahid. Ji tertembak tahun 1899 Masehi, jenazahnya masih bisa diselamatkan. Raden Muhammad Ali Nitikusuma syahid ditembak tahun 1905 Masehi. Beliau ditembak bertubi-tubi oleh para Marsose sampai akhirnya rubuh. Namun sampai detik-detik kematiannya dia tidak menyerah dan terus bertakbir. Setelah syahid jasad Muhammad Ali dimutilasi penjajah kafir melalui para inlander YG menjadi anjing-anjing penjajah yang rela menindas saudaranya sendiri. Jasad Raden Muhammad Ali Nitikusuma yang tidak sempurna kemudian disholatkan oleh para alim ulama di kawasan Selipi dan sekitarnya untuk kemudian dimakamkan di daerah Bandengan. Para ulama dan sesepuh yang berada di daerah Jipang Pulorogo, Selipi, Palmerah, Rawabelong, Kemandoran dan sekitarnya, sangat berduka dengan kematian salah satu pejuang terbaik mereka. Pitung adalah fakta sejarah, kisah mereka tercatat dalam kitab Al-Fatawi. Kisah mereka adalah kisah perlawanan kaum muslimin yang tertindas oleh penjajah kafir dan antek-anteknya. Mereka adalah mujahid sejati yang membela agama Islam dan rakyat Jakarta. Mereka bukan perampok,
Mereka orang-orang terpelajar dan juga mengerti tentang dunia politik yang diterapkan penjajah. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.